Salam Bapak Ibu dan semua saudara-saudari, teman-teman, anak-anak sekolah minggu yang hari ini mengikuti persekutuan keluarga. Baik, mari kita sebelum membaca firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di mana hari ini kami diperkenankan oleh Tuhan untuk membaca firman Tuhan. Kami sungguh memohon ketika kami membaca dan ketika kami mendengar penjelasan dari firman Tuhan, kiranya Roh Kudus bekerja dalam hati pikiran kami, menuntun untuk kami mengerti apa yang sedang kami baca dan kami dengar, dan membawa lagi kami lewat pertolongan Roh Kudus mampu melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, bicara kepada kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 62 ayat 1 sampai ayat 3. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikian firman Tuhan, Mazmur 62 ayat 1 sampai 3. Perasaan tenang dekat Allah untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Puji nama Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Nah, firman Tuhan malam hari ini akan kita renungkan di bawah satu tema, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dalam ayat kedua, ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tenang dijabarkan dalam hubungannya dengan perasaan, dengan pikiran, dan hati manusia. Yang dimaksudkan adalah tidak gelisah, tentram, aman, nyaman. Nah, menjadi tenang tanpa masalah, tanpa kesulitan, tanpa penderitaan, menjadi tenang tanpa tantangan, menjadi tenang dalam kondisi, dalam keadaan, atau dalam situasi yang aman, serba ada dan terjamin, sangatlah mudah dan hampir semua orang dipastikan dapat melakukannya. Tetapi menjadi tenang di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penderitaan, menjadi tenang dalam keadaan sakit, menjadi tenang dalam keadaan penuh tantangan, pergumulan hidup, ketidaknyamanan, ketidakamanan, menjadi tenang dalam tanggung jawab yang begitu banyak dan tuntutan yang terus-menerus dihadapi, bukanlah persoalan yang mudah. Yang ada biasanya, Bapak Ibu semua, saudara-saudariku, adalah gelisah, yang ada juga adalah khawatir, yang ada juga adalah was-was, perasaan takut, yang ada juga merasa pusing, yang ada juga stres, dan yang paling parah bahwa ketidaktenangan yang kita hadapi dapat juga berdampak bagi orang lain. Tidak hanya berdampak untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mereka dalam ketidaktenangan kita,
mereka dibuat bingung. Dalam ketidaktenangan kita, mereka dibuat gelisah. Dalam ketidaktenangan kita, mereka juga dibuat pusing. Nah, hari ini firman Tuhan menyatakan kepada kita dari Mazmur 62, rahasia ketenangan. Ketenangan hanya bisa diperoleh jika kita dekat dengan Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan saudara-saudariku, istilah hanya dekat dengan Allah, aku tenang. Elohim Domiyah. Artinya, saya menerjemahkan dalam terjemahan bebas saya, sungguh atau sesungguhnya atau pasti, dari kata ak. Ak dapat berarti surely atau pasti, dan dapat juga berarti indeed atau sungguh-sungguh atau sesungguhnya. Jadi dapat diterjemahkan bahwa sesungguhnya atau sungguh atau pasti kepada Allah aku tenang. Nah, istilah aku tenang atau domiyah dengan bentuk kata benda menjelaskan ketenangan. Domiyah atau silence tidak hanya menyangkut perasaan seperti yang sudah saya jelaskan di dalam penjelasan awal, seperti yang dituliskan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tetapi dengan kata benda, istilah domiyah, silence atau ketenangan atau aku tenang, menyangkut keseluruhan dari pribadi manusia. Jadi berbicara tentang ketenangan dalam pengertian tubuh, ketenangan dalam pengertian jiwa, ketenangan dalam pengertian roh. Jadi tenang yang dimaksudkan adalah tubuh, jiwa. Nah, kalau kita bicara jiwa, berarti kita bicara pikiran, kita bicara nafas, kita juga bicara perasaan. Itu jiwa. Dan juga ketenangan dalam roh. Nah, sedangkan istilah el diterjemahkan ke atau kepada merupakan petunjuk arah atau tempat yang mengarahkan kita kepada pribadi Allah, pribadi yang menjamin, memastikan tentang ketenangan itu. Ini berarti selain Allah, kita tidak akan mendapat ketenangan. Tempat atau pribadi yang lain tidak menjamin dan tidak akan membuat tubuh kita, jiwa kita, pikiran, perasaan, nafas kita, dan roh kita menjadi tenang. Itulah sebabnya ayat 2 dalam terjemahan Indonesia diawali dengan kata hanya. Saya memberikan catatan di mana dalam teks Ibrani didahului oleh kata ak, surely, pasti, atau dengan pengertian indeed, sungguh atau sesungguhnya. Di luar Allah, tubuh kita, jiwa kita, roh kita gelisah. Di luar Allah, tubuh, jiwa, dan roh kita mengalami ketakutan, ketidakpastian, kekacauan, ketidaktenangan. Sungguh, sesungguhnya
tengah-tengah kesulitan, sekalipun di tengah-tengah penderitaan, sekalipun di tengah-tengah ancaman, penyakit, ketidakamanan, ketidaknyamanan. Nah, orang-orang yang hidup dekat dengan Allah akan mampu menghadapi segala bentuk situasi dengan tenang. Mengapa? Mengapa demikian? Apa yang menjadi alasannya sehingga orang-orang yang dekat dengan Allah, jiwanya, rohnya, tubuhnya ikut tenang? Nah, firman Tuhan memberikan alasan dan memberikan kita pengertian untuk supaya dalam menghadapi situasi yang ada, apapun itu kondisinya, kita tetap menjadi orang-orang yang tenang. Yang pertama, alasannya, karena daripadanya lah keselamatanku. Ayat 2 bagian B. Dan ayat 3a, Dia atau Allah adalah keselamatanku. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, akhiranku dalam kalimat keselamatanku menunjukkan bahwa pemazmur, saya selalu katakan pemazmur, saya tidak mengatakan Raja Daud, karena dalam terjemahan bahasa Ibrani di sana dikatakan Mizmor le David, mazmur untuk atau kepada Daud. Jadi berarti ada seseorang yang menuliskan mazmur ini dan tanpa menyebutkan siapa namanya. Nah, keselamatanku, akhiranku yang dimaksudkan oleh pemazmur ingin menekankan bahwa keselamatan merupakan urusan pribadi. Keselamatan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Keselamatan tidak ada sangkut pautnya dengan keluarga. Keselamatan tidak ada sangkut pautnya dengan suami, dengan istri, dengan orang tua, atau dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tidak ada. Tapi keselamatan adalah urusan pribadi. Keselamatan berbicara tentang kita pribadi, bukan berbicara tentang orang lain. Dan semua orang di kolong langit ini membutuhkan keselamatan. Dan firman Tuhan sudah katakan bahwa sumber dari keselamatan yang dicari oleh semua orang hanya datangnya dari Allah. Keselamatan tidak bisa diberikan oleh patung-patung. Keselamatan tidak bisa diberikan atau tidak bersumber dari dewa-dewa. Keselamatan tidak bisa diberikan atau tidak bersumber dari orang pintar. Keselamatan tidak juga bisa diberikan oleh dukun. Keselamatan tidak bisa diberikan oleh setan. Keselamatan tidak bisa diberikan oleh iblis. Dan siapapun yang hebat di bawah kolong langit ini tidak dapat memberikan keselamatan. Keselamatan hanya bersumber dari Dia, yaitu Allah. Itulah sebabnya dalam ayat 3 bagian A, Allah adalah
keselamatanku, kata pemazmur. Allah adalah sumber keselamatan dan Allah adalah pribadi yang menyelamatkan. Bagaimana cara Allah menyelamatkan setiap orang yang ada di kolong langit ini yang notabene membutuhkan keselamatan? Allah menggunakan hanya satu cara. Dan cara Allah menyelamatkan setiap orang adalah dengan menjadi manusia dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, hanya setiap orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia bisa memperoleh keselamatan. Inilah yang menjadikan orang-orang percaya tenang dalam menghadapi segala keadaan. Karena ada kepastian keselamatan. Ada kepastian di dalam Yesus Kristus. Apapun yang sedang kita hadapi sekarang ini, saya tidak tahu apa yang menjadi masalah kita. Mungkin di luar sana, atau mungkin setiap kita yang sedang mengikuti penjelasan ini, mengikuti bagian firman Tuhan ini, sedang ragu dengan keselamatan. Maka percayalah, hanya Yesus yang bisa menyelamatkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Karena itu, ambil keputusan sekarang dan sekarang juga untuk percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, sehingga kita memperoleh keselamatan. Tidak usah perlu takut. Banyak orang takut ketika menghadapi maut. Banyak orang takut dan gelisah, menjadikan dirinya tidak tenang. Karena apa? Karena keraguan akan keselamatan. Tetapi malam hari ini, firman Tuhan datang kepada kita. Percayalah kepada firman Tuhan, bahwa hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Dan tidak ada pribadi lain yang turun dari surga untuk menyelamatkan manusia. Hanya Allah di dalam Yesus Kristus yang bisa menyelamatkan Bapak, Ibu, dan saya. Percayalah kepada Yesus Kristus, maka kita diselamatkan. Percayalah kepada Yesus Kristus, maka sekalipun kita menghadapi maut, sekalipun kita menghadapi penderitaan, sekalipun kita menghadapi sakit penyakit, kesulitan, dan begitu banyak hal yang membuat kita tidak tenang, tetapi ketika kita percaya kepada Yesus, maka ketenangan itu Allah anugerahkan untuk kita. Yang kedua, orang-orang yang hidup dekat dengan Allah akan mampu menghadapi segala situasi dalam bentuk yang bagaimanapun dengan tenang. Mengapa? Karena yang kedua, Dia adalah gunung batuku. Allah adalah gunung batuku. Itu kata ayat 3 bagian 3b. Gunung batu adalah bentuk kata alegoris. Alegoris adalah bahasa kiasan yang di dalamnya mengandung makna. Jadi untuk mengerti istilah gunung batu, maka kita harus mengerti makna dari gunung batu itu sendiri. Nah, gunung batu bermakna bagi bangsa Israel sebagai tempat perlindungan. Gunung batu bermakna sebagai kemenangan. Gunung batu juga bermakna sebagai tempat di mana pemeliharaan Allah, berkat Allah ada di sana. Gunung batu dalam kehidupan Israel kuno adalah tempat untuk berlindung dan
dan bahaya. Baik itu bahaya alam, baik itu bahaya binatang buas, bahkan bahaya dari serangan musuh. Gunung Batu adalah tempat yang lebih tinggi dan strategis untuk berlindung dari musuh. Dan ini sangat memudahkan bagi bangsa Israel dari tempat yang tinggi, dari atas gunung batu yang tinggi, untuk melihat musuh yang akan menyerang mereka. Dan ini adalah tempat yang sangat strategis untuk mengalami kemenangan jika terjadi peperangan, jika terjadi perlawanan dengan musuh ataupun dengan bangsa-bangsa yang lain. Istilah gunung batu juga mengandung makna bahwa di atas gunung batu terdapat madu yang terbaik. Mazmur 81 ayat 17b. Demikian firman Tuhan. Dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Dalam Ulangan pasal 32 ayat 13. Di sana dikatakan demikian. Dibuatnya dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi dan memakan hasil dari ladang. Dibuatnya dia mengisap madu dari bukit batu dan minyak dari gunung batu yang keras. Luar biasa. Di gunung batu, di sana ada madu. Di gunung batu, di sana dikatakan ada minyak. Minyak keluar dari gunung batu yang keras. Ini kan sesuatu yang luar biasa, yang secara akal gak mungkin akan terjadi demikian. Mengapa? Karena madu biasanya kalau di Indonesia dihasilkan di hutan yang lebat, bukan di atas gunung batu yang tanpa hutan. Di atas gunung batu, di mana kemungkinan besar lebah tidak ada di sana. Tapi justru di tempat-tempat yang tidak mungkin Allah menyiapkannya untuk bangsa itu. Luar biasa. Bagaimana mungkin dari batu yang keras dan menghasilkan minyak? Bagaimana mungkin itu terjadi? Tetapi itulah yang terjadi karena firman Tuhan dinyatakan demikian. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Allah adalah tempat pelarian ketika kita mendapatkan masalah. Allah adalah tempat perlindungan, dan itu pasti. Ketika kita mendapat masalah, mendapat ancaman, mendapat kesulitan, mendapat kesusahan, mendapat penderitaan, dan hal-hal yang lain yang membuat kita tidak tenang dalam hidup ini, Allah tempat perlindungan yang aman. Berlarilah kepada Allah, datanglah kepada Allah, jumpailah Allah. Dia begitu kuat, begitu kokoh, dan dia dipastikan akan memberikan perlindungan kepada orang-orang yang berlari kepadanya, yang berlindung kepadanya, yang meminta pembelaan kepadanya. Luar biasa. Bapak Ibu, percayalah kepada firman Tuhan ini, bahwa selalu akan ada keajaiban, selalu akan ada mujizat yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang percaya, orang-orang yang berlindung kepadanya. Selalu dan selalu akan Allah berikan. Tuhan
di dalam Yesus Kristus, Bapak Ibu dan semua saudara-saudariku, sanggup melakukan dan mengadakan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, yang tidak dapat dilakukan oleh saya, yang tidak dapat dilakukan oleh orang-orang yang hebat di sekeliling kita, yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang kita harapkan. Tuhan bisa melakukannya untuk Bapak Ibu semua. Percayalah kepada firman Tuhan yang sudah kita baca. Apa sih sebetulnya sekarang yang sedang kita alami? Kesulitan dalam masalah ekonomi mungkin. Tuhanlah keajaiban kita. Tuhan punya cara yang ajaib. Tuhan punya waktu yang hebat untuk kita, untuk menolong kita. Tuhan punya cara untuk Dia bisa memenuhi segala keperluan kita dengan cara-cara yang unik, cara-cara yang istimewa, cara-cara yang kadang tak terpikirkan oleh pikiran kita, cara-cara yang terkadang mungkin tidak pernah kita doakan. Cara yang ajaib. Yang ketiga, orang-orang yang hidup dekat dengan Allah akan menghadapi segala bentuk situasi dengan tenang. Mengapa demikian? Ayat ketiga, bagian B. Dan ini bagian yang ketiga terakhir. Karena Dia adalah kota bentengku. Ini juga adalah kalimat atau kata dalam bentuk alegoris. Bahasa kiasan yang di dalamnya mengandung makna. Di balik bahasa itu ada makna yang terkandung yang ingin disampaikan. Nah, kota bentengku. Tuhan adalah kota bentengku. Sehingga dekat dengan Tuhan yang adalah kota benteng, saya menjadi aman. Bapak Ibu menjadi aman. Saudara-saudariku aman, tenang, terlindungi. Benteng adalah bangunan atau tempat untuk berlindung. Dan benteng adalah tempat atau bangunan untuk bertahan dari serangan musuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dunia ini kondisinya tidak semakin baik. Firman Tuhan mencatat demikian. Dunia ini kondisinya bukan semakin aman, tapi dunia ini kondisinya semakin rusak dan semakin jahat. Banyak hal yang bisa menghancurkan kita. Banyak hal dan banyak cara yang bisa menggoyahkan iman kita. Banyak hal dan banyak cara bisa menjatuhkan kita ke dalam kejahatan. Banyak hal dan banyak cara bisa menghancurkan anak-anak kita. Bisa menghancurkan hubungan suami dan istri. Bisa menghancurkan hubungan kekeluargaan. 1 Petrus 5 ayat 8. Di sana dikatakan, bersadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tempat untuk kita berlindung dari ancaman, dari bahaya, dari kuasa jahat, dari keadaan yang jahat di sekeliling kita, dari segala sesuatu kemajuan era ini bisa membuat kita jatuh dan jauh dari Tuhan. Namun ada tempat bagi kita yang aman untuk berlindung. Ada tempat bagi kita yang aman untuk kita bertahan dan hidup
hidup dalam dunia ini, yaitu pada Allah. Karena itu, hiduplah sungguh-sungguh dengan Allah. Apapun keadaan yang menimpa kita, jangan pernah tinggalkan Allah yang menjadi tempat perlindungan kita. Jangan pernah tinggalkan Allah yang menjadi jaminan dan kepastian keselamatan kita. Jangan pernah tinggalkan Allah di dalam Yesus Kristus yang selalu ada bersama dengan kita lewat Roh-Nya yang kudus, menyertai dan menolong kita, membimbing dan setiap hari bersama dengan kita, sehingga kita dapat hidup tenang. Mengapa? Karena kita dekat dengan Allah. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur dan memuji Engkau untuk firman Tuhan ini. Kami berdoa dan memohon, tolong kami ya Tuhan. Mungkin di luar sana, mungkin setiap orang yang mengikuti dan mendengarkan penjelasan firman Tuhan ini, mereka berada dalam ketidaktenangan. Mungkin mereka dalam ketakutan, mungkin mereka dalam kegelisahan, mungkin mereka berada dalam kekhawatiran, kesusahan, penderitaan, ancaman, masalah. Tuhan, kami mohon, kiranya Engkau menolong, bawa mereka supaya mereka boleh berlindung dan diselamatkan oleh Engkau. Kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarkanlah Roh Allah bekerja kepada setiap mereka yang mengikuti dan mendengarkan penjelasan dari firman Tuhan ini. Kuasa Tuhan menjangkau mereka, kuasa Tuhan memberikan mereka pengertian. Dengan demikian Tuhan, setiap orang yang hidup di dunia ini dan yang mengikuti akan setiap penjelasan firman-Mu, mereka memperoleh ketenangan. Tuhan Yesus, kami memohon biarkanlah kiranya firman Tuhan ini juga memberikan ketenangan kepada kami. Tidak hanya keselamatan yang kami peroleh dari Tuhan, yang menenangkan akan hati kami, yang memastikan akan keselamatan hidup kami, tapi juga Tuhan, Engkau memelihara hidup kami dengan keajaiban-keajaiban yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan mencukupkan yang kami perlukan. Tuhan memberikan jalan keluar dalam kesusahan kami. Tuhan menolong kami dalam kesulitan kami. Tuhan membangkitkan semangat kami dalam kelemahan kami. Tuhan menolong kami dalam penderitaan kami. Dan membawa kami untuk melihat kepada Tuhan. Membawa kami untuk menikmati dan merasakan kenikmatan hidup bersama dengan Tuhan. Terima kasih Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.